Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada subuh hari ini kita diberikan anugerah yang besar untuk melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah, salat bersama imam, dan kita lanjutkan majlis ta'lim sirah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah terima apa yang kita usahakan dari ketaatan dan kebaikan ini, dan Allah akan berikan ganjaran kelak di akhirat dengan surganya. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian sirah Nabi sebagaimana yang telah kita muqaddimai pada pekan lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan Gunung Uhud atau Bukit Uhud dengan salah satu sabdanya, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu cinta kepada kita, ahli Madinah dan kaum muslimin, dan kita pun juga cinta kepada Uhud. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis nubuat menyebutkan bahwa ada beberapa tempat di muka bumi ini yang akan Allah angkat ke langit, bahkan Allah letakkan di surganya. Seperti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Antara rumahku dan mimbarku yang ada di Masjid Nabawi itu, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Para ulama ada menafsirkan kelak di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala angkat raudhah Masjid Nabawi itu untuk diletakkan di surga. Begitu juga Uhud. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit, diajak keliling oleh malaikat Jibril, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan di surga kelak ada sungai yang sungai itu ada di dunia. Salah satunya yaitu Nil. Dan Gunung Uhud pun sama. Ya, Gunung Uhud itu juga kelak akan Allah angkat dan Allah letakkan di surga. Dan ketika beberapa syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi dengan pahala-pahala, di antaranya keutamaan atau fadilah kita takziah. Ketika kita takziah, kemudian sampai mensolatkan jenazah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, siapa yang takziah sampai sholat jenazah maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Kalau dia takziahnya sampai mayit dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat.
Nah, para sahabat masih bingung saat itu. Pahala 1 kirot itu ukuran apa? Ya, orang Madinah kan taunya dulu mud sama sa'. Nah, ini kirot ini ukuran apa? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kirot ka Uhudin. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau kita takziah sampai mensolatkan mayit, maka pahalanya itu sebesar Uhud. Tapi kalau kita takziah sampai jenazah dikuburkan, maka dapat pahalanya 2 gunung Uhud. Ya, itu contohnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan para sahabatnya dan meminta kita supaya mencintai mereka dan tidak melecehkan atau menghina. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian merendahkan sahabat-sahabatku. Lau annakum anfaqa misla Uhudin dhahaban. Jika kalian berinfak emas, dan Rasul kasih gambaran itu, emas yang kita infakkan sebesar gunung Uhud. Jadi dijadikan permisalan terus. Ya, kalau kita infak emas sebesar gunung Uhud, maka infak dan sedekah kita nggak ada apa-apanya. Nggak bakal bisa menyaingi infaknya Abu Bakar, infaknya Umar bin Khattab, ya, mudda ahadihim wala nasifah. Nggak bisa menyaingi mereka dengan infaknya para sahabat 1 mud. Ya, 1 mud itu berarti kan 2 telapak tangan Arab dewasa. Wala nasifah, bahkan setengah mud saja tidak bisa menyaingi. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kalau kita berinfak sebesar gunung Uhud, lagi-lagi Uhud menjadi gambaran. Maka ketika kita ngaji sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya peristiwa Uhud, dan di salah satu tahapan perang Uhud, memang kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun terluka, berdarah-darah, macam-macam sudah. 70 sahabat terbaik gugur sebagai syuhada. Ya. Yang kemudian seakan-akan karena muslimin kalah di peristiwa Uhud, seakan-akan itu buruk. Ya. Seakan-akan itu apa ya? Ini kasus yang di lapangan ya, yang kami alami ketika mengantarkan jamaah umroh di Madinah. Kita ajak city tour salah satunya ke Uhud. Itu kita dapati ada sebagian yang nggak mau. Alasannya nggak usah. Wong situ kita dulu kalah kok, terbantai kok. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam luka-luka. Ke tempat-tempat yang kayaknya muslimin menang-menang aja lah. Ya, seakan-akan nggak ridho kalau mamanya diajak ke Uhud karena muslimin kalah di sana. Lah ini yang salah di dalam memahami. Sekalah-kalahnya muslimin pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyampaikan innahu khairun. Rasul menyampaikan bahwa meskipun kalah, sesungguhnya itu pun ada kebaikannya. Ya. Sekarang kalau kita nggak mau ke Uhud, lawang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada jadwal setiap pekan sekali itu ke Uhud. Pasca peristiwa Uhud, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 Hijriah. Dari tahun 3 Hijriah Rasul itu punya jadwal ke Uhud. Ngapain? Mendoakan para sahabatnya yang gugur di Uhud.
Ya, karena syuhada Uhud kan dikuburkan di Uhud juga. Ada 70 sahabat yang dikuburkan di sana. Maka setiap pekan sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Uhud mendoakan. Dan di tahun 11, ya, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gerah sampai kemudian wafat, beliau ke Uhud lama sekali. Yang biasanya cuma doa pulang, doa pulang. Tapi suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cukup lama berada di Uhud. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan ingin berpamitan dengan para sahabat yang biasanya setiap pekan sekali didoakan. La'alli hadhihi marratan akhirah. Bisa jadi ini adalah kali terakhir aku menziarahi kalian. Aku mengunjungi kalian. Barangkali setelah ini aku tidak akan mengunjungi kalian lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut beberapa para sahabat, bagaimana perannya dulu, ya, ketika berjuang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya paman beliau sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan betul, ternyata setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah Uhud, saat itu menjadi ziarah terakhir. Karena selepas itu Rasul sakit, ya, semakin parah sampai wafat. Nah, ini hikmah kalau kita sedang berbicara leadership atau kepemimpinan, mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang jangankan ngayomi masyarakat atau umatnya sing urip, Mas. Lah sing wis mati wis entuk dungane, Mas. Ya, ini betul-betul pemimpin dunia dan akhirat tuh kayak gini. Sekarang yang sudah di dalam tanah saja, yang sudah terkubur, itu masih punya hak, masih dapat hak dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Doanya. Sepekan sekali lagi, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang mendoakan. Apalagi yang masih hidup, ya mesti dapat haknya, itu jelas itu. Yang sudah meninggal aja dapat, apalagi yang hidup. Ini contoh kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pada hakikatnya mereka yang ada di alam kubur, di barzah, ya, itu juga masih membutuhkan transferan pahala, khususnya apa? Doa dari kita. Lebih khususnya lagi seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Karena di antara amal yang tidak akan terputus adalah waladin sholihin yad'u lahu, yaitu seorang anak yang soleh. Soleh di sini yaitu yang mampu mendoakan orang tuanya. Ya, maka alangkah menjadi motivasi bagi kita kalau sudah nggak ada orang tua, setiap hari setidaknya kita doakan, ya, kalau ayah yang sudah nggak ada, ya Allahumma firlahu warhamhu, ya, wa'afihi wa'fu anhu. Atau kalau ibu yang sudah nggak ada, ya Allahumma firlaha warhamha, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi meskipun kita pernah kalah di perang Uhud, bukan bermakna Uhud itu buruk. Uhud tetap baik. Peristiwa bisa kita jadikan hikmah dan pelajaran. Nah, ini juga senada dengan nubuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan huru-hara akhir zaman atau huru-hara hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, ya, itu Rasul sampaikan. Dan sebagiannya sudah kita dapati hari ini. Tetapi kadang kita salah memahaminya. Contohnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tanda kiamat adalah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan.
Atau yang dulu masyarakat penggembala sendal aja nggak punya, tapi kemudian hidup makmur, ya, kaya raya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian Jazirah Arab menghijau, ya, atau semisalnya. Nah, ketika tanda-tanda ini terjadi, itu seakan-akan buruk, Mas. Ya, padahal ya memang harus ada. Loh kok dipenging gitu. Ya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Lah itu memang Rasul sudah menyampaikan. Lah terus kalau nggak ada peristiwa itu, ya berarti malah Rasul dusta dari amanah dakwah kepada umat. Ya, jadi kalau di Jazirah Arab berlomba-lomba meninggikan bangunan, kemudian masyarakat penggembala yang menjadi kaya raya seperti daerah Emirates, Abu Dhabi, Qatar, ya, Oman, ya, itu seakan-akan kemudian buruk. Ya, padahal itu sudah bagian dari tanda-tanda kiamat. Lah bagaimana terus ketika munculnya Dajjal, gak oleh metu ngono terus. Ya mesti metu, dan Dajjal itu lebih buruk dari tanda-tanda sebelumnya. Ya. Jadi nggak seperti itu kita cara berpikirnya. Tapi bagaimana ketika tanda-tanda akhir zaman semakin banyak, ya, terjadi, maka bekal kita dan persiapan kita yang jadi pertanyaannya. Ya, bukan malah kemudian punya gambaran yang buruk-buruk. Lah memang udah ditakdirkan. Ya, itu sudah digambarkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya. Ya mesti terjadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Maka di dalam peristiwa Uhud, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dan mufakat bahwa kaum muslimin tetap akan menghadang keluar kota Madinah menuju Uhud, supaya nanti ketika masyarakat musyrikin Mekah datang, mereka siap bertempur dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat setelah Jumatan, ya, setelah Jumat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Kemudian banyak sekali kaum muslimin yang ikut keluar Madinah, jalan sampai menuju Uhud. Tapi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan kemah atau camp, ada kan Uhud itu kan dikelilingi dengan gugusan gunung-gunung bebatuan itu. Ada lembah dikenal dengan lembah Syaikhan. Di lembah Syaikhan inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyortir, ya, pasukan yang lanjut sama yang diminta balik ke Madinah. Karena saat itu banyak betul yang ikut, termasuk Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana di zaman itu usia mereka masih 10 tahun. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, itu perawi hadis yang banyak, itu di tahun 3 Hijriah itu usianya masih 10 tahun. Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, itu juga masih 10 tahun. Tapi mereka punya semangat, ya, untuk beramal, ya, salah satunya itu jihad fisabilillah. Yang mau nggak mau ini belum cukup umur ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka balik rumah. Meskipun mereka siap untuk berperang, tapi Rasul belum izinkan. Bahkan nantinya di saat itu lahirlah sosok dua sahabat
perwakilan dari Muhajirin dan juga Ansor. Jadi ketika Muslimin masuk Madinah, kan mereka dapat isu dan makar dari orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak akan bisa berketurunan di Madinah. Dan mereka memberikan ancaman bahwa sumber air Madinah sudah mereka racuni. Dan mereka sihir, siapa yang minum pasti tidak akan bisa berketurunan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan di tahun-tahun awal hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir 2 bayi laki-laki. Ya, 2 bayi laki-laki. Yang pertama perwakilan dari Muhajirin, lahirlah Abdullah bin Zubair bin Awam, dan satu lagi perwakilan dari kaum Ansor Madinah, yaitu Nu'man bin Bashir. Ya, bayangkan itu. Kalau hari ini kita mengetahui di antara sahabat perawi hadis asli Madinah paling banyak Nu'man bin Bashir. Ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usianya mungkin masih 9 tahun. Ya, usianya 9 tahun. Padahal salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang ada di dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawi, yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal sudah jelas, perkara-perkara yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Hadis ini kata para ulama ada di posisi 1/4 dari syariat Islam. Kandungan hadis ini itu 1/4 dari syariat Islam. Hukum Allah dan Rasulnya itu ada dalam intisari hadis ini. Perawinya Nu'man bin Bashir. Yang Rasul wafat usianya 9 tahun. Kan gak mungkin kan Rasul ngajari Nu'man pas Rasul mau wafat, kan gak mungkin. Nu'man mendapatkan hadis ini berarti kan usianya barangkali 7 atau 8 tahun. Coba sekarang, ada yang 7 tahun hari ini. Ini adiknya berapa 7? 6. Wah, coba Mas itu kasih. Innal halala bayyin wal haram bayyin. Gila domblongnya apa? Ya kan? Nu'man bin Bashir usia segitu loh. Ya, itu diberikan pelajaran dari Rasul, innal halala bayyin wal harama bayyin. Ya, dan nanti menjadi perawi hadis terbanyak di antara sahabat-sahabat Madinah. Karena majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak membedakan, ya seperti hari ini contohnya, nggak ada majelis antara orang-orang dewasa, anak-anak, ya nggak ada. Majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma 2. Ya, ketika sahabiat, salah seorang sahabiat, ya sahabat wanita, usul kepada Rasul, ya Rasulullah, betapa enaknya orang-orang laki-laki dari kami yang setiap hari bisa berjumpa denganmu, sholat di belakangmu, mengambil ilmu darimu. Lah bagaimana dengan kami? Ya, yang nggak mesti bisa bertemu langsung sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul memberikan majelis khusus untuk sahabiat. Jadi di Masjid Nabawi itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada kajian umum, ada kajian khusus laki-laki, ada kajian yang dikhususkan muslimat. Sudah itu. Nggak ada kemudian dibedakan yang anak-anak, yang remaja, ya, yang kemudian yang tua-tua, enggak. Semuanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu, silahkan hadir, nggak masalah. Nah, ini majelisnya Rasul di Masjid Nabawi. Nah, dengan munculnya semangat dari putra-putra para sahabat seperti putranya Umar, ya, kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ini menunjukkan peran
bagaimana keluarga muslimin dan muslimat ya, bisa menanamkan ketaatan pada generasi selanjutnya, cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, cinta kepada Rasul. Ya, kalau di zaman tabi'in ditambahi lagi cinta terhadap sahabat sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Bahkan para tabi'in dulu setelah mereka cinta terhadap Allah dan Rasulnya, mereka juga diajarkan cinta terhadap Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maknanya apa? Di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu kita juga punya kecintaan terhadap para sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku muslimin kok benci kepada Abu Bakar, itu berarti sudah nggak benar itu. Ya, ngakunya Islam tapi benci kepada Umar bin Khattab, itu udah nggak benar. Karena dari dulu permisalannya cinta kepada Allah dan Rasulnya dikaitkan dengan cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Lah kok sekarang jangankan 1-2 orang, bahkan sak negara, satu wilayah, ya di Tehran, ya di daerah Iran itu toko-toko material itu, ya biasa dodolan ubin atau tekel-tekel yang untuk kamar mandi toilet itu motifnya diantaranya nama Abu Bakar dan Umar. Kloset-kloset itu ada motif Abu Bakar dan Umar. Mereka merendahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sampai segitunya. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah sampai segitunya. Ya. Mereka bangga menginjak-injak nama Abu Bakar dan Umar menjadi tekel-tekel dan ubin-ubin toilet mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, adapun kita, ya kita meluruskan penyimpangan seperti ini, bahkan kita memuliakan mereka berdua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma nafa'at malun ahadikum, nggak ada manfaatnya harta dari kalian. Rasul sampaikan kepada para sahabat itu, harta kalian nggak ada manfaatnya, hari ini nggak ada manfaatnya. Lah kok bisa dibandingkan dengan hartanya Abu Bakar As-Siddiq? Karena di awal dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak keluar harta siapa? Istri beliau Khadijah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Berarti pahala paling banyak ya Abu Bakar. Nah kalau sekarang kalian sudah pada mampu, sudah stabil, ya kemudian kok disamakan dengan infaknya atau sedekahnya Abu Bakar, ya jauh. Ya. Nah ini kita lanjutkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita bahwa orang-orang musyrikin di Mekah itu sudah berkumpul salasata alaf muqatil, 3.000 prajurit, ya, ditambah dengan beberapa puluh wanita. Jadi pemimpin musyrikin hari itu Abu Sufyan, kan ceritanya dendam ini. Ya, peristiwa Uhud itu kan bagian dari BSH ya, barisan sakit hati. Ya, karena kekalahan telak di Badar. Maka Abu Sufyan untuk memotivasi masyarakat Arab itu selain mengumpulkan dengan pasukan yang jumlahnya segitu, Abu Sufyan juga minta perempuan-perempuan atau istri-istri tokoh-tokoh itu pada ikut. Supaya apa? Supaya ketika nanti prajurit dari mereka itu kok pengecutnya keluar, kabur dari medan pertempuran, ya, biarlah wanita-wanita yang ada di garda paling belakang itu menghina dan ngeprui mereka. Ya, karena orang Arab itu lebih baik mati duel dibandingkan dapat hinaan atau bulian dari para wanita. Kalau sudah diece sama perempuan-perempuan selain regoni lah, ya ada harga dirinya itu. Makanya mending saya mati daripada saya malah
dikeprui dan dihina oleh para wanita. Nah, Abu Sufyan bikin strategi ini biar prajuritnya semangat totalitas untuk bertempurnya. Nah, dari 3.000 ini ada 400 yang memang dikhususkan, nanti nggak diterjunkan. 200 sayap kanan, 200 sayap kiri. Ya. Yang sayap kanan dikomandoi oleh Khalid bin Walid, sayap kiri dikomandoi oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ini dua pemuda Quraisy yang hari itu lagi apa istilahnya, lagi viral-viralnya pemuda yang bakal menggantikan senior mereka. Ya, jadi ini zaman atau era setelah paman-paman Nabi. Ya, jadi di bawah eranya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab, Hamzah itu kan dulu dikenal jagoannya Mekah. Nah sekarang eranya udah ganti. Yang dikenal pemuda jagoan kesatria ganti, yang sebaya dengan masanya Khalid sama Ikrimah. Makanya Khalid bin Walid sama Ikrimah itu menjadi pemuda Arab yang digadang-gadang akan melanjutkan kepemimpinan bapak-bapak dan paman-pamannya. Nah, kita nggak tahu ternyata qadarullah beberapa tahun berikutnya dua-duanya masuk Islam. Baik Khalid maupun Ikrimah. Nah, Khalid saat itu punya pasukan khusus memang dari masih masa mudanya itu, kudanya namanya Askar itu memang udah beda dengan pasukan-pasukan yang lain. Ya, Ikrimah juga sama. Makanya nanti ketika Khalid bin Walid masuk Islam duluan tahun 8 Hijriah, ya mendekati Fathu Mekah, Ikrimah kan belum masuk Islam. Ikrimah masih menjadi pemimpin militer musyrikin Mekah. Maka ketika masuk Mekah dalam penaklukannya itu nyaris tidak ada pertempuran. Ya, nyaris tidak ada peperangan. Yang ada peperangan cuma di grupnya Muslimin Khalid sama Mekahnya grupnya Ikrimah. Karena mereka awalnya kan memang satu guru satu ilmu. Ya, mereka teman dekat, plek, ya, gaya militernya sama. Jadi sama-sama mengenal satu sama lain. Lah kok di tahun 8 Hijriah Fathu Mekah mereka ketemu menjadi antara satu dengan yang lainnya musuh-musuhan. Ya, pertempuran terjadi hanya di regunya Khalid melawan regunya Ikrimah. Yang lainnya nggak ada pertempuran. Ya. Nah, itu. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan dari kaum muslimin awalnya 1.000. Saat itu Madinah yang laki-laki itu di angka 3.000. Ya, 3.000. Ini dapat 1.000. Ya kan? Maka ketika jalan kan sudah ada gembong munafik. Ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini memotivasi dan memobilisasi yang lain supaya kita kalah kayaknya. Ya, dan ada yang pengaruh. Yang ikut-ikutan akhirnya 300. 1.000 ya awalnya, 300 balik badan. Sisa 700. Sisa 700. 700 itu ketika Rasulullah SAW mendekati Bukit Ainain, ya, jadi Uhud, dekatnya Uhud itu ada bukit kecil namanya Bukit Ainain. Rasul minta kepada Abdullah bin Jubair, ahli panah saat itu, membawai 49 di bawahnya, jadi 50 ahli panah supaya naik dan standby di situ, di Bukit Ainain, yang hari ini dikenal dengan Jabal Rumat. Ya, itu dulu namanya aslinya Ainain. Diminta standby di situ.
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pindah dari situ. Ya, aku tugaskan di sana. Kata Rasul ditambahinya, intasorna sawaan kusirna. Pokoknya dalam kondisi kita menang, kalian tetap di sana. Kali kita kalah, kalian juga tetap di atasan. Bahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan lafal, meskipun kalian menyaksikan dari atas, kami yang di bawah, jasad kami sudah ditunggu oleh burung-burung pemakan bangkai. Itu berarti kan sudah kalah banget itu ya. Sampai jasad-jasad kita ini sudah ditunggu burung-burung pemangkap bangkai, kalian jangan turun. Tetap standby di atas. Ya. Ini maka 50 sahabat ahli panah siap berada di tempatnya. Nah, bicara seperti ini bukan berarti kemudian ada keistimewaan dan kelebihannya Uhud dalam ibadah ya, nggak ada. Ya, ini betul-betul hikmahnya dalam hikmah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangan. Jadi jangan berarti kemudian disitulah dulu ada para pemanah yang diperintah dan diberikan amanah oleh Rasul. Kemudian kalau kita ke Bukit Ainain atau ke Jabarumat terus ndonga, terus sholat, nggak ada fadilah keutamaan sholat di Bukit Uhud kah, sholat di Jabarumat kah, ya atau dimanapun, nggak ada fadilahnya, tidak ada. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kaum muslimin muslimat untuk beribadah di sana, nggak ada. Yang ada kita diminta untuk mengambil pelajaran. Ya, terkadang kita malah salah di dalam aplikasi, yang malah di sana bisa doa, sholat, ya, zikir, nggak ada fadilah ibadah. Kalau mau ibadah, tinggal masuk masjid Nabawi. Nah di situ malah semua mau zikir boleh utama, mau doa boleh lebih utama, mau sholat, woi, ya 1000 sholat, ya 1000 derajat lebih. Ya, setiap rakaatnya dibandingkan masjid-masjid yang lain selain Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Nah ini. Ya, jadi aja ngisi-ngisi lah sebenarnya. Seperti hanya dulu ada salah satu destinasi wisata para jamaah haji atau umroh di kota Jeddah, dikenal dengan Masjid Apung. Ya jenis bukan apung sih. Itu kan karena berada di tepi Laut Merah. Kalau lagi pasang airnya, nah tiang-tiang pondasi yang menjaga masjid gak ketok. Jadi kelihatannya apung. Padahal yo apung itu ada pondasinya. Dulu banyak jamaah Indonesia khususnya, nah itu salah satu destinasi kalau ke Jeddah ke sana. Karena bisa sholat zuhur asar sebelum masuk ke airport. Terkadang juga di luarnya ada pedagang-pedagang buah dan lain seterusnya yang memang relatif murah meriah di situ. Apalagi kita bisa ngeres, makan, minum sambil dapat hawanya, hawa-hawa angin pantai atau angin laut. Cuma belum lama, paling setahun setengah ini, ada jamaah yang dari Indonesia. Memang dari Indonesia, yang mengakibatkan otoritas kerajaan Saudi Arabia menutup ya Masjid Apung itu untuk dijadikan destinasi ziarah jamaah umroh maupun haji. Semuanya, nggak cuma Indonesia, semuanya. Bahkan jalur depannya itu sudah nggak boleh lewat travel atau bis-bis umroh haji itu. Ya, difungsikan hanya untuk kendaraan pribadi orang-orang Arab aja. Nah, itu kan kenapa sebab ditutupnya? Itu karena jamaah Indonesia, kita sebutkan Indonesia, ya. Indonesia
itu merayakan milad, ulang tahun di masjid itu, lengkap aksesorisnya. Wis koyo nang omahe dhewe lho, Mas. Iki nang nggone tangga adoh. Ya, kultur beda. Sak-sake tenan. Nemen ini. Maksudnya aksesoris itu apa? Ada kue ulang tahunnya. Ada lilinnya. Ya, di Masjid Apung itu. Dan rombongan nyanyi Happy Birthday. Waduh. Ya, bayang. Betul itu. Lah sekarang ngerayakan ulang tahun, tiup lilin, ya kan, di masjid, ya, sampai nyanyi-nyanyi Happy Birthday di Saudi. Ya, ya, bukan ditegur lagi, ditutup malah untuk jamaah. Awalnya siapa? Kita, Mas. Apa orang ngisen-ngisen gitu namanya? Ya, makanya namanya ilmu itu jauh diperlukan sebelum kita beramal. Ya, biar nggak seperti ini. Ya, dulu berapa tahun itu masjid di Taif, masjid Mahbas, masjid Jin, ya itu ditutup untuk jamaah-jamaah Indonesia. Ya, kenapa? Ya karena itu tadi lemai digowoni, ya kan, disai, diplastiki, ya jarene iki barokah, dadi penglaris macam-macam. Ya, nah ini yang mulai siapa? Makanya pentingnya berilmu, ya sebelum beramal kayak gini. Termasuk sirah juga sama, Mas. Orang belum lama saya main ke toko buku itu, ada toko buku kisah Nabi Muhammad SAW, tapi untuk anak-anak, jadi modelnya bergambar, ya kayak komik gitu. Itu kita buka-buka, ada dalam Ashabul Fil, ya pasukan begajah itu. Kan Abroha digambarkan itu ada sosok yang Abroha gitu ya. Terlepas dari niat penulis atau pengarangnya ini, mungkin niatnya baik ya, supaya adik-adik anak-anak kita lebih mudah memahami kisah Nabi Muhammad. Cuma masalahnya tidak diimbangi dengan ilmu atau pengetahuan terhadap sirah Nabi Muhammad itu sendiri. Karena ada beberapa kejanggalan gini. Pasukan bergajah itu ya dipimpin oleh Abroha dengan 60.000 pasukan. Digambarkan Abroha itu nunggang gajah, ya, kemudian dengan tampang sing kemaki sombong gitu, ada mahkotanya, tapi satu gak kelambenan, ya, jadi nggak pakai pakaian atasan. Terus gambarnya kayak raja-raja lokal loh, Mas. Ya Abroha itu. Jadi ya neng dur gajah, wajahnya kayak kemaki, pakai mahkota, tapi gak kelambenan. Ya, hanya bawahan saja. Wes. Ini berarti kan kalau mau ngaji saja, kan peristiwa pasukan bergajah itu kan fakta dan pasti benernya. Karena diabadikan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau mau ngaji ya jangan cuma satu kitab tafsir ya. Setidaknya kalau ketemu 5 tafsir aja. Ya. Dari satu surat ini aja buka tafsir apa, itu pasti nanti akan ketemu. Di antara riwayat bahwa peristiwa berangkatnya Abroah dengan ribuan pasukannya, Stad Yaman mau ke Mekah dengan misi besar menghancurkan Ka'bah, itu kapan? Fi mausimis syita, di musim dingin. Bayangno Mas, musim dingin gak kelambenan. Iya, terus. Ya kan? Musim dingin lah, wong sekarang yang 14 derajat misalnya.
yang udah ada hotel di Mekah Medina itu udah bangunan tinggi-tinggi. Ketemu musim dingin 14, 11 tuh rasanya anyis loh. Ya, bagaimana kalau dulu malah nggak ada bangunan-bangunan itu? Ya, lah kok Abraha gak kelambenan nih Abraha sopo terus? Ya, musim dingin. Nah, ini kejanggalan pertama. Ya, jadi nggak pas ini. Ya, nggak pas. Dan nantinya ketika kita baca tafsir ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi ketika tentara-tentara Abraha itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan toiron ababilnya membawa sijil, itu enggak semuanya kan mati dalam satu kondisi. Ya, mengenaskan semua iya, karena ini azab. Azab tuh harus nuansanya harus mengerikan, menakutkan. Ya, membawa pelajaran supaya orang-orang yang lainnya tidak mengikuti jalan dan metode mereka. Nah, itu kan ada yang ketika dapat sijil langsung kletes, mati, melepuh, ya, jangankan manusia, gajah-gajahnya kayak gitu. Yang kedua kan nggak kayak gitu. Dampak dari sijil itu mereka masih bisa kabur. Ya, seperti Abraha itu kan masih kabur balik arah ke Yaman. Tapi sebelum sampai Yaman juga tewas. Kenapa? Karena dampak sijil itu mengakibatkan setiap persendian coplok, ya, satu persatu. Ya, dan itu sakit. Nggak seperti orang dulu apa namanya lepra apa kusta itu ya. Ya itu drijine coplok siji-siji. Kayak gitu. Ya, telinganya coplok ya. Nah, itu yang dialami oleh Abraha dan beberapa pasukannya, tewas mengenaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dampak dari sijil itu mengenai pasukan Abraha itu ada yang rasa guatel sak kujur awak, Mas. Lah jenenge wong gatelen itu kan otomatis kita welek gatelen nyawa, Mas. Kukur-kukur. Dan pasukan bergajah itu juga garuk-garuk. Cuma karena mereka pakai pakaian tebal atau pakaian hangat karena di musim dingin mereka hanya bisa garuk dari luar. Ya, jadi ketika garuk dari luar tapi kulit dan sebagian daging itu katut. Ya, itu azabnya. Itu salah di antara tafsir faja'alahum ka'asrim ma'kul. Jadi ibarat ulat yang memakan dedaunan, gak langsung mati kalau godong ya, tapi dikerikiti titik, dibolongi titik, ya, sampai kemudian rusak. Ya kayak gitu. Jadi nggak pas ketika Abraha digambarkan gak kelambenan. Belum nanti di halaman berikutnya ketika Abraha mau menyerang Ka'bah itu di hadapannya itu sudah ada gambar Ka'bah. Nah, ini kedustaan berikutnya. Kenapa? Karena Abraha itu mentok membawa pasukannya itu cuma sampai di Arafah. Sekitar itu ada daerah namanya Mughammas atau Wadil Hasir. Belum masuk tanah haram. Mina saja nggak sampai karena Mina itu masuk tanah haram. Arafah sudah bukan tanah haram. Jadi Abraha dan pasukannya itu cuma mentok antara Arafah ke Musdalifah. Jadi gajahnya itu udah nggak bisa mau dijak melakukan sampai Masjidil Haram. Tapi kalau dibalikkan ke arah Yaman, balik rumah, mau gelem melaku. Tapi kalau lurus lagi ke Masjidil Haram, ndak mau. Ya, mereka gajah-gajah itu menderum, ya, stres, ya, kepalanya digoyang-goyangkan. Bahkan ada yang sampai deprok, ya, lungguh gajah. Apakah kemudian menginspirasi adanya merek sarung gajah duduk? Ya nggak tahu, ya kan? Nah ini kan gajah duduk ini. Nah itu, ya. Sampai akhirnya wa arsala alaihim thairan ababil. Sekarang bayangkan Arafah ke Masjidil Haram itu berapa kilo? Ka'bah belum kelihatan dari Arafah itu. Ya, dan Abraha mentok cuma di situ. Jadi Abraha itu belum pernah
untuk niat menghancurkan Ka'bah, lihat Ka'bahnya aja belum pernah. Masuk Masjidil Haram juga nggak sampai, mentok di Arafah. Ya. Jadi inilah diantara pelurusan ya ketika ada beberapa kedustaan yang menyertai perjalanan sirahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul meminta 50 sahabat supaya standby di mana? Di Jabal Ainain atau di bukit kecil itu, jangan sampai pergi, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu ya dari intelijen beliau yang tidak lain adalah paman beliau yang lain, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas itu nggak ikut hijrah. Abbas itu memang Rasul tanam tandur di Mekah. Ya, Rasul izinkan untuk tidak ikut hijrah. Tapi Rasul berikan tugas apa saja berita Mekah supaya dikirimkan ke Madinah. Makanya Rasul tahu ada 200 pasukan Khalid dan 200 pasukan Ikrimah itu memang tidak akan diterjunkan dalam pertempuran. Mereka cuma standby aja. Ya, nunggu kaum muslimin lengah, baru 2 pasukan sayap kanan dan kiri baru akan maju. Ya, Rasul sudah mewanti-wanti, makanya selagi kalian ada di atas, mau yang dari kanan lewat kiri lewat, kalian punya satu kelebihan, yaitu memanah dari atas. Makanya betul nanti Khalid sama Ikrimah nggak bisa apa-apa ketika mereka menyaksikan di Jabal Ainain, pemanah itu hanya memanahkan panah-panah ke bawah. Sudah, mereka tinggal nunggu tok. Ya, persis seperti hanya di peristiwa Ahzab atau perang Khandaq. Khalid itu juga mikir itu. Tiba-tiba kok Madinah dibikin parit, ya kurang lebih loncatannya kuda itu nggak sampai, ya dengan kedalaman kuda yang delep, ya padahal Khalid dikenal dengan pasukan berkudanya, bingung akhirnya yur nyapa terus, ya wong kita itu pengen perang dengan skill berkuda kita kok, lah wong kuda nyolot vera sanggup, ya itu maka dari sini akhirnya ada di antara kaum muslimin punya kitab judulnya Rasulullah Al-Qaid. Rasulullah adalah komandan tertinggi. Ya, di bawahnya adalah Khalid bin Walid. Karena secerdas-cerdasnya Khalid bin Walid itu ternyata secara strategi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu level di atasnya atau beberapa level di atasnya. Khalid terbukti di peristiwa Uhud sebetulnya strategi Rasul yang lebih bagus, cuma ada sebagian sahabat yang terlena dan tidak patuh kepada pesannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi kita cukupkan sampai awal terjadinya perang Uhud. Kita lanjutkan bagaimana dahsyatnya pertempuran di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.